Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha, siswa-siswi SD Ilmiah kelas 5A dan 5B yang saya sayangi. Alhamdulillah kita kali ini bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ustazah Hatni. Mudah-mudahan di video kali ini kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berguna untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya sebelum kita mulai belajar maka kita buka dulu dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, di video kali ini kita masih melanjutkan pelajaran 3 dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, apa saja yang menjadi karakter dari anak soleh itu? Nah, berikut lanjutan dari video yang kemarin ya. Yaitu yang ketiga adalah indahnya saling menghargai. Nah, bagaimana cara kita menghargai? Nah, ini ada kisah. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita. Jadi ada orang tua, ada saudara, ada kakek, nenek, semua ada ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna kulit. Ya, ada yang putih kulitnya, ada yang hitam, ada yang tinggi, rendah, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, semua tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar sekalipun pasti ada yang beda. Kalau mukanya sama anak kembar itu rambutnya mungkin beda, atau warna kulitnya yang beda, atau sifatnya yang beda, itu pasti ada yang beda. Tidak ada yang sama sekali. Seperti fotokopi itu tidak ada, ya. Nah, demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, bangsa Indonesia misalnya ada banyak suku, agama dan adat istiadat. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, belum tentu orang itu sama sukunya dengan kita, maka kita harus saling menghargai. Lalu bagaimana jika kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tadi ada yang kulitnya hitam, putih, ada yang tinggi, rendah, rambutnya keriting, lurus dan segala macamnya. Nah, satu kuncinya yaitu menghargai. Dia mau macam mana pun bentuk dia tuh, maka kita hargai. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan Allah. Mau bagaimanapun manusia yang hadir di hadapan kita, mau bagaimanapun teman kita, mau seperti apapun orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Maka ketika kita tidak menghargai mereka, berarti sama dengan kita tidak menghargai apa yang Allah ciptakan. Sama dengan kita tidak menghargai Allah sebagai pencipta kita. Ya, jadi jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain, tapi hargailah mereka, hargailah orang-orang di sekitar kita. Karena ya tanpa mereka kita mungkin akan sendirian. Ya, kalau kita tidak ada yang mau berteman dengan kita, lalu kita mau main sama siapa? Kita mau ngomong sama siapa? Ya. Nah, jadi siapapun teman kita, siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, semuanya harus kita hargai dan hormati mereka kalau usianya lebih tua dari kita. Ya. Nah, bagaimana sikap saling menghargai? Berikut adalah contohnya. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Nah, di sini dijelaskan di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Ini contohnya. Ada yang sholat subuhnya pakai doa kunut, ya. Namun ada juga yang tidak. Nah, kenapa? Karena itu tergantung dari mereka ikut imam yang mana, ya. Nanti Ustazah jelaskan, ini termasuk pelajaran di atas kalian nanti ya. Nah, jadi ada 4 imam kalau kita belajar fikih, itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, dan ada Imam Hambali. Nah, itu semua
orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah yang terkait tentang ibadah. Jadi ketika kita termasuk yang melaksanakan sholat subuh pakai kunut, maka ketika kita melihat ada orang yang sholat subuhnya tidak pakai kunut, maka harus dihargai. Berarti dia tidak pakai kunut, tidak apa-apa, jangan diributkan. Karena apa? Kunut itu bukan wajib tapi sunnah, jadi hukumnya sunnah kalau kunut. Yang wajib itu sholat subuhnya, jadi jangan diributkan masalah kunutnya. Tapi kalau dia tak sholat itu yang diributkan ya. Jadi ini ngaku tak kunut berarti sholat pun tidak sah. Enggak, kalau tidak pakai kunut, kalau sholat subuh tetap sah sholat subuhnya. Karena Rasulullah sendiri pernah melakukan sholat subuh dengan kunut, namun juga pernah melakukan sholat subuh tanpa doa kunut ya. Jadi jangan dipermasalahkan tentang kunutnya, tapi yang kita lihat adalah dia sholat atau enggak, itu yang paling penting. Oke? Ya, yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, Ahmad, ini contoh ya, misalnya Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun mereka berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-teman yang lain. Namun, suatu pagi Stefanus menghampiri Ahmad dan meminta maaf karena tidak dapat bermain bersama Ahmad dan teman-teman. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Jadi di sini contohnya ketika kita dalam satu tempat tinggal ada teman kita yang berbeda agama, keyakinan, berbeda keyakinan itu berbeda agama. Nah, kalau dia misalnya ketika kita ajak main dia tidak bisa karena mau melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, maka kita tidak boleh kau nih pada pak kawan lah tidak mau pergi sama kami, tidak boleh. Hargai, karena apa? Karena itu adalah keyakinan agama dia. Sama juga ketika teman-teman ngajak kita, yuk habis maghrib kita sholat yuk, kita main yuk. Udah kami habis maghrib mau ngaji. Nah, teman-teman tidak boleh maksa kita main. Karena apa? Karena keyakinan kita adalah kita mau sholat maghrib dan setelah itu membaca Quran ya. Jadi hargailah keyakinan orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga contoh ya. Suatu hari, di hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Nah, siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad. Anggotanya ada Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Nah, ketika belajar kelompok, Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, Ilham ini menyampaikan pendapatnya. Yang dimaksud dengan sikap anak terhadap orang tua itu, Ilham bilang begini, Nisa bilang begitu, Habibi bilang begini, semuanya. Nah, Ahmad tadi sebagai ketua kelompoknya, maka dia harus bisa menerima semua pendapat teman-temannya. Ditulis saja. Temannya bilang ini tulis, temannya bilang ini tulis ya. Supaya apa? Supaya semua merasa pendapatnya dihargai. Dan setelah itu baru didiskusikan. Jadi jangan salah, kau tuh usul kau salah, pendapat kau salah, enggak boleh. Tulis saja dulu. Kalau kita lagi belajar kelompok, temannya oke ini gini lah, oke kita tulis dulu semua pendapat teman-teman kita. Nanti setelah itu baru kita diskusikan lagi. Kira-kira yang ini nih gimana, cocok enggak dengan soalnya, dengan pertanyaannya. Oh enggak cocok kayak ini nih, udah lah ya kita buangnya. Nah, teman yang pendapatnya tadi tentu akan lebih bisa menerima ketika pendapatnya itu didiskusikan terlebih dahulu, bukan langsung ditolak. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini tentang menghargai. Jadi dalam hidup kita harus bisa kita amalkan atau kita
laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjadi seorang anak soleh yang menghargai apapun, menghargai siapapun, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, menghargai siapa saja selagi dia masih berbuat baik kepada kita. Oke, terima kasih anak soleh-soleha, siswa kelas 5A dan 5B yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga kalian mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan seperti biasa, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.